Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, Chen Huang Yijian tidak terlalu tertarik dengan para prajurit yang melewati koridor kaisar. Bagaimanapun dia masuki jalan dewa dengan niat untuk membunuh emosinya, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan terlarang, dan dia telah memadamkan keinginannya untuk mewarisinya. Oleh karena itu, ada beberapa prajurit yang melewati obornya di sepanjang jalan, tetapi dia tidak pernah membuka matanya untuk melihat mereka. Meskipun ada beberapa jenius pengguna pedang yang bertekad dan memaksa mereka sampai ke atas gunung, tetapi diusir olehnya dengan pedang Yisen setinggi 2 kaki. Tapi di sini, dia bertemu dengan seorang pria yang memahami pedang Yisen, dan tingkat pemahamannya tidak rendah. Mungkin telah mencapai 99% dan hanya tersisa 1 poin untuk mencapai kesempurnaannya. Selain itu, orang ini tidak hanya memahami pedang Yisen, tetapi juga membuka 35 daun teratai, dan hanya tersisa 1 daun untuk dianggap lengkap. Di mata Chen Huang Yijian, Loseng seperti batu giok sempurna yang salah satu sudutnya hilang. Sekarang sudut terakhir ada di tangannya. Dia hanya perlu mengulurkan tangan dan menutup sudut dengan lembut, dan itu akan menjadi sempurna. Menghadapi persetujuan Chen Huang Yijian, Loseng tidak berbicara, tetapi hanya berdiri di sana. Setelah Chen Huang Yijian melihat Loseng dari atas ke bawah beberapa kali, dia bertanya, "Apakah Anda pernah menjadi murid?" "Ya," jawab Loseng jujur. Mendengar jawaban ini, ekspresi kekecewaan diam-diam melintas di mata Chen Huang Yijian. Tapi kemudian dia tersenyum tipis. Dia mengajari Loseng pedang dewa, dan dia bisa dianggap sebagai setengah dari guru Loseng. Tahukah Anda bahwa Shinto pembunuh emosi adalah jalan terlarang? Chen Huang Yijian terus bertanya. Loseng mengangguk. Saya baru mengetahuinya belum lama ini. Lalu, tahukah Anda mengapa Shinto pembunuh emosi dilarang? Chen Huang Yijian bertanya lagi. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, Loseng hanya berada di alam laut dewa. Dengan pemahamannya tentang kultivasi saat ini, dia hanya dapat memahami alam tertinggi dewa. Dia dapat membiakkan makhluk di dalam tubuh. Adapun alam transformasi dia, master alam atau bahkan apa yang berbeda dengan Tianshun, dia tidak tahu sama sekali. Adapun banyak Shinto ini, dia hanya mengerti nama mereka dan apa yang sebenarnya mereka wakili. Jadi dia seperti anak bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Chen Huang Yijian tidak bermaksud menjelaskan kepada Loseng, tetapi hanya berkata, pedang Yisen Anda telah menjadi sempurna, tetapi masih ada satu hal yang hilang. Tahukah bagian apa yang hilang? Mendengar itu, ekspresi Loseng menjadi sangat serius. 6 tahun lalu, Loseng telah menyempurnakan pedang Yisen hingga 99% sempurna. Tetapi dengan pedang ini, dia masih memiliki beberapa kekurangan dan tidak dapat mencapai kesempurnaan. Dalam 6 tahun terakhir, selain berlatih 8 laku asap terbang, pembunuhan kesengsaraan guntur, dan buku musuh 10.000 metode, dia juga terus-menerus memahaminya. Namun selama 6 tahun ini, Loseng tidak membuat kemajuan. Sebelumnya, Sun pernah memikirkan cara untuknya, dan King Long juga memberikan saran. Dengan bakat Loseng, dia menghabiskan 6 tahun, tetapi dia masih tidak bisa menyadarinya, bahwa Loseng telah mempertimbangkan segala arah dan metode, namun masih belum ada kemajuan. King Long memberitahu Loseng bahwa poin terakhir ini mungkin bukan pada Loseng, karena dia tidak dapat menyadarinya sendiri, dia harus mencari penyebab eksternal. Senior Yijian, tolong hilangkan keraguan Anda, kata Loseng serius. Yijian Tianshun berkata dengan tenang, jika Anda ingin tahu, pergilah ke Jianshuang. Di sana Anda dapat menyelesaikan keraguan di hati Anda. Jianshuang bukanlah tanah suci kelas 10.
Pada awalnya desa pedang ini adalah sekelompok pembudidaya pedang independen yang berkumpul untuk membentuk suatu kekuatan. Setelah bertahun-tahun berkembang dan berfokus pada jalur ilmu pedang, desa pedang secara bertahap berkembang menjadi kekuatan yang sangat besar. Tetapi orang yang benar-benar memberi Chen Xuang tempat di dunia secara alami adalah Chen Huang Yijian. Desa pedang saat ini telah lama menjadi tempat suci bagi para pembudidaya pedang di seluruh dunia, dan gunung pedang pembunuh berada di desa pedang. Chen Xuang, Lo Sheng mengingat dua kata ini dalam pikirannya. Pada saat ini Chen Hua Yijian mengulurkan tangannya dan melambai, kemudian pedang setinggi 2 kaki itu terbang menuju Lo Sheng, tetapi tiba-tiba berhenti di samping Lo Sheng. Pada saat yang sama, cahaya hijau muncul di ujung pedang dan terus terbang ke lengan Lo Sheng. Segera setelah itu, pola terbentuk pedang yang memancarkan cahaya hijau tertinggal di lengan Lo Sheng. Setelah pola itu berkedip beberapa saat, pola itu secara alami menghilang ke lengan Lo Sheng. Hanya itu yang bisa kulakukan. Chen Hua Yijian menghela nafas pelan dengan sedikit kerumitan di matanya. Anda bisa pergi. Saat Chen Huang Yijian mengikuti dengan lambaian tangannya, ilusi gunung pedang pembunuh tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi nyala api yang mengembun di obor. Namun Lo Sheng memperhatikan ekspresi Chen Huang Yijian di saat-saat terakhir, bertanya-tanya masalah apa yang sebenarnya dia hadapi setelah menjadi dewa sejati. Namun tidak peduli apa masalahnya, Lo Sheng tidak mungkin terus bertanya. Bagaimanapun dan kekuatannya saat ini, tidak ada gunanya memikirkannya. Tapi Yijian berkata pada dirinya sendiri bahwa sesuatu yang hilang dari pedang Yisen terakhir mungkin disembunyikan di desa pedang. Jadi dia masih harus pergi ke desa pedang setelah medan perang impian ini selesai. Kali ini, berjalan melalui koridor kaisar, Lo Sheng mendapat lebih dari sekedar berita ini. Dia bermain melawan Chen Hua Yijian dengan sejuta pedang dan juga mengasah ilmu pedangnya secara signifikan. Panennya tentu saja tidak sedikit, tapi dia bertanya-tanya, apakah akan ada hadiah di aula sebab dan akibat kelima pada akhirnya. Bagaimanapun, aula sebab dan akibat yang terakhir berbeda dari yang sebelumnya. Tidak banyak bahaya di koridor kaisar ini, hanya tekanan dari tanda jiwa dewa sejati. Dari sudut pandang tertentu, ini sebenarnya sangat bermanfaat. Sambil memikirkan hal ini, Lo Sheng berjalan ke depan, masih memperhatikan mural di kedua sisi koridor kaisar. Mural ini merekam latihan Chen Hua Yijian dalam mengasah ilmu pedangnya dan bergabung dengan dewa pedang. Mural ini juga merekam adegan Yijian menjadi penguasa gunung pedang pembunuh, bahkan merekam adegan pertarungannya di alam laut oranye. Jiwa di dalam lampu itu sekali lagi menghela nafas dengan lembut. Dari 3.000 cara dewa, hanya ada satu pantangan yang tersisa, yaitu jalan membunuh emosi. Saat itu, ketika Chen Hua Yijian mengikuti jalan pembunuh emosi, keuntungan yang didapatkan adalah kekuatannya jauh melebihi dewa sejati biasa. Tapi jalan terlarang adalah jalan terlarang. Jalan dewa ini awalnya adalah jalan yang dilarang untuk dilalui. Sekarang, Chen Hua Yijian juga memahami keterlibatannya. Tetapi sekarang dia telah bersembunyi di Lingzhou dan sedang diburu oleh para dewa sejati, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Melihat punggung Lo Sheng, Chen Hua Yijian juga sangat bingung, karena sangat mahal harga yang harus dikeluarkan untuk mempraktekkan jalan dewa membunuh emosi. Jadi dia juga bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Lo Sheng? Berjalan sedikit lebih jauh, Lo Sheng tidak pernah menemukan obor di dinding. Setiap orang hanya dapat menemukan 10 obor yang merupakan tanda dari 10 dewa sejati. Atau di putaran alam semesta ini, generasi yang tak terhitung jumlahnya hanya 10 dewa sejati yang lahir. Meskipun dewa sejati jarang ditemukan, tapi mereka tidaklah begitu langka. Setelah berjalan beberapa saat, Lo Sheng menemukan pintu keluar dari koridor kaisar. Ketika Lo Sheng berjalan melalui koridor ini, dia menemukan bahwa 6 koridor kaisar yang tersebar akhirnya berkumpul di sini.
dan semuanya orang akan menunggu di aula melingkar ini. Jinan, Huanling. Ternyata dua wanita di antara mereka berenam telah melewati koridor kaisar terlebih dahulu. Loseng keluar. Jinan tersenyum manis pada Loseng. Mata ketiga orang itu bertemu, tetapi mereka menemukan ada sedikit perubahan pada satu sama lain. Dan itulah perubahan persepsi terhadap Shinto. Meskipun mereka belum menemukan jalan dewa yang cocok untuknya, tetapi selama mereka melewati api jiwa itu, pada akhirnya mereka akan merasakan aura para dewa sejati itu. Mungkin aura ini tidak menguji jiwa, tetapi memberikan manfaat besar bagi para pejuang. Aula sebab akibat yang kelima ini mudah untuk dilewati, kata Huanling dengan tenang. Dewa sejati apa yang Anda temui? Saya bertemu Tuan Vichan yang legendaris, kata Jinan dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Loseng mengangguk sedikit dan dengan santai menyebutkan beberapa dewa sejati, karena ini bukan rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Tapi Loseng tidak akan menyebut dewa sejati Chen Huaijian. Setelah percakapan ini, sesosok tubuh sekali lagi muncul dari koridor kaisar, tetapi Jin Hai lah yang keluar dari sana. Namun mereka melihat Jin Hai mengatupkan kedua tangannya. Matanya sedikit tertutup, tetapi dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, seperti seorang biksu yang tercerahkan. Setelah dia benar-benar keluar dari koridor kaisar, dia sedikit tersenyum pada Loseng dan yang lainnya. Saya mendapat bimbingan dari para Buddha di masa lalu. Di alam dewa 10.000 Buddha, tidak ada konsep Shinto. Yang mereka sebut jalan Buddha adalah Shinto. Dan Buddha di masa lalu adalah Buddha lentera kuno. Jadi, tidak diragukan lagi, ini adalah keberuntungan bagi Jin Hai, karena bisa mendapatkan bimbingan dari Buddha kuno. Jin Hai hanya selangkah lagi dari Tianzio. Dia menghadapi Buddha kuno Deng Deng dan memahami hati masa lalu untuk mengembangkan tubuh yang abadi. Loseng sebelumnya telah menghancurkan arhat penakluk naga menjadi berkeping-keping di kuil kuno, tetapi mereka semua pulih seperti sebelumnya, mengandalkan kekuatan dalam kesengsaraan besar di masa lalu, dan inilah yang disadari Jin Hai. Jadi hasil panen di koridor kaisar ini sulit ditemukan di seluruh dunia. Meskipun apa yang dibakar dalam obor hanyalah tanda jiwa dari dewa sejati. Tapi tidak diragukan lagi, itu setara dengan khutbah dewa sejati itu sendiri. Lagi pula, bagaimana dia bisa menemukan dewa sejati di dunia ini? Tidak lama setelah Jin Hai keluar, tawa hangat lainnya terdengar dari pintu koridor seorang kaisar. Kalian semua lulus. Sosok kekar Chang Mo muncul dari koridor kaisar dengan senyum bahagia di wajahnya. Koridor kaisar ini tingginya hanya lebih dari 1 kaki, agak sempit dibandingkan dengan bentuk tubuh Chang Mo. Kesulitan aula sebab akibat kelima ini terlalu mudah. Ilusi di dalam obor itu terlihat menakutkan, tapi sebenarnya tidak ada gunanya. Jadi saya bisa melewatinya dengan santai. Lanjut Chang Mo dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Chang Mo, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Karena aula sebab dan akibat yang kelima sebenarnya bukanlah sebuah ujian. Karena bagaimanapun juga itu akan berlalu. Dan aura yang dipancarkan oleh dewa-dewa sejati itu harus dipahami dan dicocokkan melalui usaha sendiri. Ini sebenarnya adalah kesempatan pelatihan yang sangat bagus. Bagaimana cara Anda lulus? Jinan berkedip dan menatap Chang Mo dan bertanya. Chang Mo mengangkat baunya. Saya tersedot ke dalam ilusi oleh api dan saya hanya berlari, kemudian meninggalkan api. Ada beberapa saat ketika saya hampir berpikir bahwa saya akan mati, tapi hasilnya berbeda karena saya meninggalkan ilusi. Mendengar itu, Loseng, Jin Hai, Huanling terdiam. Agaknya tanda jiwa para dewa sejati yang tersembunyi di dalam api juga tidak bisa berkata-kata. Setelah Jin Hai dengan sabar menjelaskan kepada Chang Mo nilai koridor kaisar,
Changmo berdiri di sana tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian berteriak dengan aneh. Dengan suara, dia hendak berbalik dan kembali ke koridor kaisar. Tapi saat ini, dia tidak bisa masuk apapun yang terjadi. Jalan menuju koridor kaisar tidak mungkin dilalui secara terbalik. Tidak lama kemudian, prajurit klan malam Ansi juga meninggalkan koridor kaisar. Meskipun dia tidak sengaja menahan auranya masih jauh lebih ringan. Setelah semua orang berkumpul di rotunda, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka semua memperoleh banyak hal dari koridor kaisar dan secara alami dalam suasana hati yang baik. Hanya saja, Changmo yang penuh depresi dan ususnya hampir berwarna hijau karena penyesalan. Mengikuti satu-satunya pintu keluar di aula, semua orang segera memasuki aula melingkar lagi. Dan di tengah aula ada lingkaran kesempurnaan yang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Ada 6 titik merah muda misterius yang melayang di udara. Tepat setelah semua orang memasuki aula, 6 titik cahaya merah muda pucat terbang ke arah semua orang dan melayang di depan dahi semua orang. Segera, sebuah ide dituangkan ke dalam benak setiap orang. Ketika semua orang mencerna gagasan itu dan memahami maknanya, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ekstasi. Ini sebenarnya bisa memiliki kemampuan untuk bermimpi menjadi kenyataan. Ini adalah hadiah yang sebenarnya. Jin He menghela nafas karena terkejut. Mata Jinan terus berputar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pertama kali dia menghabiskan 5 juta poin fantasi untuk masuki aula sebab dan akibat. Dia gagal dan langsung dikirim kembali ke kota utama. Meskipun dia tidak yakin, Jinan memutuskan untuk menginvestasikan 5 juta poin fantasinya dan kembali ke aula sebab dan akibat. Baginya, yang tidak memiliki banyak poin fantasi, ini adalah pertaruhan besar. Sekarang, Jinan juga mengerti bahwa usahanya telah membuahkan hasil yang besar. Adapun Changmo, dia selalu dalam keadaan terkikik. Loseng menatap titik merah muda terang di depannya, dan ekspresinya juga sangat terkejut. Ternyata, titik merah muda terang ini sebenarnya adalah kesempatan untuk membawa sebuah item keluar dari medan perang impian. Ketika semua orang masuki medan perang impian, mereka masukinya dalam keadaan yang diproyeksikan, yaitu mereka dengan sempurna meniru diri mereka sendiri dan melarikan diri ke medan perang impian. Secara teori, salinan ganda dari diri sendiri diproduksi di dunia ini. Adapun Jilusue yang memiliki 2 tubuh dalam satu pikiran. Secara teori tempat Jilusue diproduksi, maka bukan hanya tubuh sendiri yang ganda, tetapi juga tubuhnya sendiri. Harta karun, batu esensiati, cincin Sumeru, semuanya menjadi duplikat. Misalnya, pedang Buddha di tangan Jin He ada di luar dan di dalam. Contoh lainnya adalah pedang angin guntur dan beliung tambang bintang hitam di tangan Loseng. Ketika Anda meninggalkan medan perang mimpi, proyeksinya akan hilang, dan hanya pengalaman di medan perang mimpi yang tersisa. Tapi titik cahaya merah muda terang di depannya bisa meniru barang-barangnya, sama seperti Loseng yang menggunakan sabuk cahaya merah muda pucat ini untuk mengeluarkan pedang angin guntur dari medan perang impian. Contoh lainnya adalah Jin He yang dapat membawa artefak tertinggi seperti pedang Buddha keluar dari medan perang impian. Dan ini setara dengan memberi setiap orang kesempatan untuk menyalin harta karun. Pedang Li Feng mungkin masih baik-baik saja. Awalnya adalah milik Loseng, dan Loseng tidak akan memilih untuk mengeluarkan pedang ini. Meskipun senjata ilahi kelas 1 sangat kuat, itu sudah cukup bagi Loseng untuk memilikinya. Lagi pula, dia masih memiliki putra dewa pemurnian yang menempa senjata tiada tara untuknya. Jadi kebutuhan senjata Loseng tidaklah mendesak. Tapi bagi Jin He berbeda. Meskipun status Jin He tidak rendah di tempat suci 10.000 Buddha, kedua setelah Tianjiu, dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki artefak tertinggi. Hanya saja setelah medan perang impian dibuka, masing-masing klan menyerahkan hartanya kepada generasi muda
dengan harapan kekuatan senjatanya bisa membantu mereka mencapai peringkat yang baik. Setelah meninggalkan medan perang impian, Jin Hai harus mengembalikan pedang Buddha. Sekarang dia bisa menyalin pedang Buddha di tangannya dengan titik merah muda terang ini. Maka dua pedang Buddha akan muncul di dunia secara bersamaan. Setelah Jin Hai mengembalikan pedang Buddha yang asli, pedang Buddha lainnya akan menjadi miliknya secara permanen. Jadi ini adalah acara membahagiakan yang cukup membuat Jin Hai gila. Dia selalu bermimpi untuk memiliki pedang Buddha ini sepenuhnya. Jadi pada saat ini, tanpa ragu-ragu dia menetapkan benda yang dibawa keluar dari medan perang impian sebagai senjatanya. Segera dengan suara yang tajam, pedang Buddha terhunus. Kemudian Jin Hai meraih titik merah muda di tangannya dan meremasnya dengan lembut. Titik cahaya itu langsung pecah menjadi bubuk kecil yang tak terhitung jumlahnya dan melayang menuju pedang Buddha. Saat bubuk itu tersebar, sebuah tanda kecil muncul di permukaan pedang Buddha, sehingga salinan pedang Buddha dengan tanda ini bisa dikeluarkan dari medan perang impian. Dibandingkan dengan Jin Hai, Lo Sheng sedikit lebih terjerat. Lagi pula ada banyak harta di tangannya, tapi tidak ada satupun yang ingin dia tiru. Terlebih lagi, senjata terbesarnya adalah dirinya sendiri. Meskipun pikiran itu baru saja muncul di benaknya, tapi dengan jelas dinyatakan bahwa itu pasti sebuah objek. Setelah Lo Sheng memikirkannya, tiba-tiba mata Lo Sheng mengeluarkan warna-warna cerah. Saya sangat bodoh. Mengapa saya harus membatasi diri pada barang yang saya bawa? Karena tidak perlu menyalinnya. Jelas, baik itu pedang angin guntur atau beliung bintang hitam adalah miliknya. Jadi tidak perlu menyalinnya dan mengeluarkannya. Tapi Lo Sheng memiliki harta karun di medan perang mimpi, yaitu tatanan yang bergerak. Jika dia bisa mengeluarkan perintah bergerak, bukankah dia akan bebas berkeliaran di dunia ini? Sekarang dia telah terperangkap di rumah abadi selama 6 tahun, karena dia tidak dapat meninggalkan rumah abadi bahkan setengah langkah. Jadi ini juga merupakan masalah serius. Tapi dengan cara perintah bergerak, bahkan untuk Tian Xun mungkin akan sulit untuk mengejarnya. Tapi perintah bergerak ini sepertinya hanya memiliki peta kota utama dalam medan perang impian ini. Jadi Lo Sheng tidak tahu apakah ada efeknya setelah dikeluarkan dari medan perang impian. Tapi jika tidak memiliki efek apapun, maka akan sia-sia. Terserah apakah saya bisa mengeluarkannya. Bagaimanapun perintah teleportasi ini adalah alat khusus di medan perang mimpi. Memikirkan hal ini, Lo Sheng tiba-tiba mengeluarkannya perintah teleportasi. Mengulurkan tangannya dan meraih titik cahaya merah muda pucat di tangannya. Setelah menghancurkannya, bubuk tempat titik cahaya itu mulai jatuh ke arah perintah bergerak. Setelah bubuk kecil itu terus berterbangan dan jatuh, kemudian berkumpul menuju perintah bergerak. Sukses! Jantung Lo Sheng berdebar kencang. Setelah medan perang impian ditutup, semuanya akan kembali menjadi debu. Tapi sekarang dia bisa mengeluarkan perintah bergerak ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah beberapa saat, tanda sebesar semut muncul di sudut perintah bergerak. Tampaknya tidak ada masalah besar dalam mengeluarkan perintah bergerak ini. Tapi Lo Sheng juga bertanya-tanya, apakah perintah pergerakan yang dia keluarkan bisa memungkinkan dia untuk bergerak di dunia nyata? Jika tidak dapat digunakan, maka Lo Sheng akan menyanyiakan peluang bagus dalam perintah pergerakan ini. Namun meskipun ini seperti pertaruhan, tetapi Lo Sheng bersedia mengambil resiko ini. Bagaimanapun, setelah memenangkan taruhan, manfaat bagi Lo Sheng hampir terbukti dengan sendirinya. Hah? Apa ini? Chang Mo menjulurkan lehernya langsung dari kepala Lo Sheng dan bertanya, menatap perintah bergerak di tangan Lo Sheng. Hanya saja dalam sekejap, Lo Sheng memasukkan perintah bergerak ke dalam cincin Sumeru dan berkata dengan ringan, tidak ada. Melihat itu, Chang Mo melotot dan berkata tidak puas. Sangat misterius. Tapi Lo Sheng mengabaikan pria bodoh ini.
Lagi pula, Lo Seng bukanlah yang paling aneh di antara kelompok orang ini, karena orang yang paling aneh saat ini tidak lain adalah Jinan. Meskipun ada sepotong Jinmu di tubuh Jinan, Jianmu ini tidak dapat dianggap sebagai senjata ajaib kelahirannya, dan Jianmu sendiri dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang terintegrasi sepenuhnya dengannya. Secara umum, Jinan tidak perlu ragu, tapi saat ini dia sedang menggendong anak kucing api di pelukannya dengan wajahnya yang tidak yakin. Tapi dia ingin membawa anak kucing api ini keluar dari medan perang impian. Faktanya, anak kucing api ini bisa dikatakan sebagai makhluk hukum tingkat tinggi. Bahkan di dunia api dewa, tidak mudah untuk menangkapnya. Namun kayu bangunan adalah sepotong kayu suci yang legendaris, yang merupakan produk surga. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menyalinnya, tapi dia merasa sangat terikat di dalam hatinya. Jinan, apa yang Anda lakukan? Setelah menyingkirkan perintah pemindahan, Lo Seng menatap Jinan dan bertanya. Jinan cemberut. Saya sedang berpikir untuk mengambil sesuatu. Hei, apa yang layak dipertimbangkan? Kayu bangunan Anda tentu saja adalah pilihan terbaik. Meskipun Jinan hanya menganggap Jianmu sebagai pancing yang bisa panjang atau pendek di aula sebab dan akibat. Kekuatan hidup luar biasa yang terkandung dalam kayu bangunannya, dan itu terlihat jelas bagi semua orang. Dengan bantuan Jianmu itu, Jinan pasti memiliki kekuatan. Kemampuannya belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi menurut Lo Seng, Jinan seharusnya tidak perlu ragu. Tapi saya ingin membawa anak kucing ini pergi, kata Jinan sambil mendipkan mata. Anda gila, teriak Jin He. Namun Huan Lin yang tidak jauh dari situ memandang ringan, tidak berbicara dan hanya tersenyum. Bagaimanapun, apapun yang diambil Jinan tidak ada hubungannya dengan pejuang lain. Di luar aula sebab dan akibat, semua orang tetaplah pesaing. Tapi di aula sebab dan akibat ini, semua orang adalah satu tim. Anak kucing api ini mungkin langka, tapi jelas bukan harta karun. Harta pergi ke dunia api dewa untuk menjinakkan anak kucing api ini. Mungkin setara dengan artefak kelas 1. Tapi tidak ada bandingannya dengan kayu bangunan. Awalnya Jinan masih sangat ragu, tetapi pada saat ini ekspresi tekad tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia menghancurkan titik cahaya merah muda di tangannya. Namun dia tidak mengambil sepotong kayu bangunan, tetapi bubu itu terbang ke arah anak kucing api itu, yang akhirnya meninggalkan bekas di rambutnya. Adapun Jin Hai dan yang lainnya, mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Lagi pula, berharganya titik cahaya merah muda ini sudah terbukti dengan sendirinya, tapi Jinan hanya menyanyiakannya untuk seekor kucing. Jadi mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya merasakan ledakan kesakitan. Tapi wajah Jinan penuh dengan kesengajaan, dan dia tidak merasa menyesal sama sekali. Sebaliknya, dia menggoda anak kucing api di pelukannya. Bahkan anak kucing api itu mungkin mengetahui sesuatu, dan dengan lembut bertindak genit terhadap Jinan. Segera, setiap orang akan menggunakan kesempatannya masing-masing. Pada saat yang sama, 6 pintu keluar muncul di dinding aula, yang merupakan pintu keluar dari aula sebab dan akibat. Setelah meninggalkan aula sebab dan akibat, apakah kita kembali ke kota utama semula? Tanya Jin Hai. Jinan menggelengkan kepalanya dan segera berkata, tidak, pintu keluar aula sebab dan akibat ditetapkan di kota utama tertentu di dunia besar. Semua prajurit yang masuki aula sebab dan akibat pada akhirnya akan berkumpul di kota utama itu. Kota utama itu? Jin Hai sedikit mengernyit. Jinan mengangguk. Ini adalah niat awal dari medan perang impian. Para prajurit yang dapat masuki aula sebab dan akibat pada dasarnya adalah makhluk teratas di dunia ini. Jika pintu keluar diatur di satu tempat, tabrakan di antara mereka akan terjadi, lebih intens. Jin He dan lainnya sedikit mengangkat alis, dan semangat juang muncul di mata semua orang. Bahkan Chang Mo yang paling lemah di antara 6 orang ini adalah penguasa mutlak di kota utamanya. Dan yang ingin mereka tantang adalah orang-orang yang berada pada level yang sama
dengan mereka. Kalau begitu, ayo keluar, kata Huan Ling segera. Saat ini Jinan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Lo Sheng. Lo Sheng, saya punya permintaan. Jangan mengambil tindakan terhadap kami. Ini saran yang bagus, saya setuju. Chang Mo langsung setuju. Setelah bekerja sama satu sama lain di aula sebab dan akibat, semua orang benar-benar terkesan dengan Lo Sheng. Setelah pengamatan terus-menerus, mereka semua membayangkan apa yang akan terjadi jika Lo Sheng adalah lawan mereka. Meskipun ide ini kejam, mereka juga menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Lo Sheng bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, apakah itu Jin He, Huan Ling, Jinan, dan lainnya, mereka masih memiliki beberapa pantangan terhadap Lo Sheng. Jadi Jinan tiba-tiba membuat permintaan seperti itu sebelum meninggalkan istana. Setelah mendengar lamaran mereka, Lo Sheng tersenyum tipis dan mengangguk. Bahkan Jin Hai yang memiliki harga diri yang tinggi tidak berbicara. Di mata Jin Hai hanya ada sedikit orang yang dia kagumi, dan bahkan lebih sedikit lagi prajurit di alam yang sama yang dia kagumi. Tetapi Lo Sheng adalah pengecualian. Segera, semua orang mengambil langkah menuju 6 sinar cahaya terletak di pusat kota utama di tengah dunia besar ini. 6 sinar cahaya tiba-tiba memancar, dan cahaya itu secara bertahap membentuk serangkaian gerbang cahaya. Keluar, tim lain telah melewati aula sebab dan akibat. Yang ini telah melewati aula karma. Orang terkuat di tim kelas menengah mungkin bukan seorang jenius. Di pusat kota utama ada banyak prajurit yang mengawasi. Kekuatan para pejuang ini rata-rata mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kupon besi. Dan kecil kemungkinannya mereka memiliki 5 juta poin impian. Bahkan ditugaskan di kota utama ini bisa dianggap sangat sial bagi mereka. Bagaimanapun, tempat ini dipilih sebagai pintu keluar dari aula sebab dan akibat. Orang-orang yang bisa memasuki aula sebab dan akibat semuanya adalah tokoh terkemuka di kota-kota besar. Dan mereka adalah makhluk jenius atau yang terbaik di kedua. Oleh karena itu, prajurit biasa di kota utama ditakdirkan untuk menjadi umpan meriam. Setelah sekelompok prajurit pertama yang melewati aula sebab dan akibat muncul, pembantaian telanjang dimulai di sekitar kota utama untuk melarikan diri sudah lama melarikan diri. Para pejuang yang tinggal di sini di kota utama juga menerima nasib mereka, dan hanya tinggal di kota utama untuk menonton pertunjukan, dan menolak meninggalkan kota. Meskipun beberapa orang kuat tidak tertarik dengan umpan meriam ini, setelah meninggalkan aula sebab dan akibat, mereka dengan cepat pindah ke kota-kota utama lainnya, atau menjelajahi lebih banyak dunia rahasia. Namun masih banyak orang kuat yang memilih untuk tetap tinggal, karena ini adalah pintu keluar dari aula sebab dan akibat. Mereka pasti akan bertemu dengan orang kuat lainnya. Siapa domba yang menyumbang poin fantasi dan siapa serigala yang menjarah poin fantasi. Tapi itu tergantung pada kemampuan dan kekuatannya. Setelah Lo Sheng keluar dari pintu yang terang, matanya berputar-putar dengan ringan dan kemudian bertanya, Jin Hai, Jinan, apa rencana Anda? Mata Jin Hai sedikit berkedip. Saya masih memiliki beberapa pencerahan, jadi saya ingin mencari tempat terpencil di sini untuk bermeditasi. Kesengsaraan khidmat masa lalu adalah kitab Buddha dan semacam latihan. Kesengsaraan khidmat masa lalu ini berbeda dari banyak dewa dan seni bela diri. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar dapat memahaminya secara utuh. Ini seperti pedang Gisen. Di depan batu besar itu, banyak orang menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk memahaminya. Tetapi hanya Lo Sheng satu-satunya yang benar-benar memahaminya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.